Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan video edukasi perawatan bonsai beringin dolar yang sudah waktunya perawatan. Dan perawatan kali ini yang saya akan bagikan, yaitu saya akan lakukan perawatan berupa pruning daun, pembersihan batang cabang dan ranting, serta di akhir perawatan saya akan lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Bonsai beringin dolar masih masuk keluarga ficus. Perbedaan paling mencolok antara beringin lainnya dengan beringin dolar adalah dari segi daunnya. Diberi nama beringin dolar karena memiliki bentuk daun yang ujungnya membulat menyerupai bentuk bulatan uang koin. Selain itu, kata dolar dalam nama tanaman bonsai ini mengacu pada bentuk daunnya yang bulat mengkilap mirip dengan koin. Dan bonsai ini memiliki batang bercorak totol putih, akar gantung yang lebat, serta akar penyangga yang kuat dan tebal. Dengan perawatan yang tepat, bonsai beringin dolar dapat hidup selama puluhan tahun dan terus tumbuh menjadi karya seni yang memukau. Keunikan dan keindahannya ini menjadikan salah satu varietas bonsai yang paling dicari dan dinilai dengan harga tinggi oleh para kolektor dan pecinta tanaman bonsai di seluruh dunia. Dan untuk menjaga kesuburan dan kesehatan pohon tersebut tetap stabil, maka dari itu video kali ini saya akan lakukan pembersihan bagian batang cabang dan ranting supaya bonsai beringin dolar berikut kesuburannya tetap terjaga dan bebas hama. Perawatan bonsai jenis beringin dolar sangatlah mudah dan simpel bagi pemula di dunia bonsai. Namun, asalkan sahabat paham dan tahu cara dalam perawatannya. Pada dasarnya, cara membuat bonsai beringin dolar tak jauh berbeda dengan jenis bonsai lainnya. Beringin dolar masih termasuk keluarga beringin yang biasanya tumbuh di pinggir jalan. Pohon beringin dolar tumbuh subur di negara tropis. Bukan hanya dibentuk menjadi bonsai atau tanaman hias unik, beringin dolar rupanya memiliki batang serta akar cukup kuat hingga mampu merusak beton dan aspal. Oleh sebab itu, beberapa negara melarang penanaman pohon tersebut di tepi jalan. Tanaman tersebut banyak dijumpai di taman dan bisa tumbuh hingga 30 meter di habitat aslinya. Dan beringin dolar ini tetap disebut primadona taman karena akar gantungnya yang unik, serta daun hijau bulat mengkilap yang rimbun. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, yaitu saya lakukan pruning full daun tanpa menyisakan daun dan hanya menyisakan tunas pucuknya saja. Metode full pruning daun pada bonsai beringin dolar mungkin banyak berbeda-beda. Ada yang potong setengah daun, ada pula yang full pruning seperti pada video berikut. Namun tujuannya sama, yaitu menuju ke perawatan supaya ukuran daun tetap terjaga dan tidak membesar serta mempersubur suatu bonsai supaya bonsai tetap kerdil. Bedanya di waktu pertumbuhannya, karena potong setengah daun lebih lama dibanding pruning full langsung untuk pertumbuhannya. Pada intinya, pruning daun di bonsai apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan untuk mengurangi risiko mati ranting dan merusak ukuran daun juga. Karena pruning daun juga berguna untuk merapatkan percabangan dan perantingan. Karena setelah di-pruning, tunas-tunas baru akan terangsang dan bermunculan. Sedangkan metode pruning pucuk daun jarang saya lakukan pada jenis beringin dolar. Biasanya saya terapkan pruning pucuk daun hanya pada bonsai yang daunnya kecil atau biasanya pada jenis bonsai sancang baru saya terapkan. Jadi sahabat pemula bisa belajar tentang jenis-jenis bonsai serta masing-masing kriterianya melalui video-video edukasi tentang bonsai baik website ataupun YouTube seperti video yang selalu channel Arah Bonsai bagikan. Semakin sahabat sering lakukan pruning daun, maka semakin bagus juga untuk pertumbuhan daunnya dan ukuran daunnya pun akan semakin kecil dari habitat aslinya. Dalam pruning daun sebuah bonsai, jenis apapun itu sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan karena pruning daun adalah bentuk perawatan suatu bonsai serta menjaga bentuk bonsai yang selalu diprogram serapih mungkin.
Jadi sesering apapun sahabat lakukan pruning daun, maka hasilnya malah lebih bagus dan dapat merapatkan percabangan serta menjaga kondisi bonsai tersebut semakin sempurna hasilnya. Dan poin paling penting untuk menjaga kesuburan pada daun suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu asupan cahaya matahari yang tercukupi. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya, suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari supaya bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya supaya bisa tetap sehat dan subur. Apalagi bonsai jenis beringin dolar berikut sangat bagus di daerah panas atau terkena full sinar matahari seharian. Jenis bonsai beringin dolar sangat kuat meskipun minim cahaya matahari. Namun jika sinar matahari tidak tercukupi, maka pertumbuhan pun akan terganggu dan kurang dalam pertumbuhannya, serta mudah terjangkitnya suatu hama ataupun penyakit. Salah satu ciri suatu bonsai subur yaitu dari segi daunnya berwarna hijau pekat dan mengkilap. Apabila daunnya hijau pucat dan sedikit mengering, itu pertanda bonsai tersebut bermasalah kesuburannya. Biasanya langkah pertama yang saya lakukan apabila bonsai bermasalah, yaitu saya cek di bagian akar apakah ada yang busuk atau dengan cara mengganti media tanamnya serta penambahan pupuknya. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan berupa pruning daun, sebelum saya lanjut ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan yang ada di atas media tanam. Supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut atau memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat-sahabat pemula, apabila setelah selesai dilakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung melakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena kebersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangat penting serta berpengaruh juga pada kondisi bonsai tersebut. Di tahap selanjutnya atau tahap yang kedua, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat secara merata, supaya hama atau kutu putih yang menempel lepas dan bersih dari bonsai tersebut, serta lumut-lumut yang suka menempel pun akan ikut terlepas. Sering-sering lakukan pembersihan pada bonsai jenis apapun itu di saat musim penghujan, karena suatu bonsai sangat rawan terjangkit suatu penyakit dengan beberapa penyebab. Pembersihan batang, cabang, dan ranting kali ini mungkin saya sedikit menekan waktu menggerakkan sikat, karena biasanya hama sangat sering menempel ke batang, cabang, dan ranting pada di musim penghujan. Saya lebih sering pembersihan secara manual seperti berikut dibandingkan menggunakan cairan kimia atau jenis insektisida. Karena dengan pembersihan manual seperti berikut, hasilnya lebih maksimal dan lebih bersih asalkan sahabat rutin dalam pembersihannya. Biasanya di musim penghujan seperti sekarang ini, suatu bonsai yang sudah rimbun akan mudah terjangkit hama atau kutu putih, karena sinar matahari tidak menembus langsung ke bawah dan tertutup daun yang rimbun. Jadi hama dan kutu putih sering menempel di bawah rimbunnya daun. Jadi sesekali sahabat bisa cek di bagian bawah daun apabila bonsai sahabat kondisinya sangat rimbun. Karena hama atau kutu putih tersebut apabila kita biarkan, dampaknya sangat serius apabila tidak langsung dibersihkan. Di tahap perawatan yang terakhir atau tahap yang ketiga, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah dilakukannya pruning daun dan perawatan lainnya, biasanya suatu bonsai sering mengalami stres serta sering terjadinya mati ranting setelah pruning. Setiap selesai perawatan dan di akhir perawatan, saya selalu menyiram dengan vitamin B1. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya setelah perawatan, namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut selalu sehat dan selalu subur. Bagi saya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena apabila suatu tanaman hias atau bonsai mengalami stres, tidak semua pecinta bonsai tahu cara pengobatannya serta cara pencegahannya. Apalagi bagi sahabat yang pemula di dunia bonsai ataupun tanaman hias. Dan kasus-kasus tanaman hias atau bonsai tidak terselamatkan karena faktor stres itu bukan sedikit.
Biasanya penyebabnya karena kurangnya pemahaman tentang tanaman hias atau bonsai, serta kurangnya ketelitian dalam merawat suatu tanaman hias atau bonsai jenis apapun itu. Berikut kondisi bonsai beringin dolar setelah dilakukannya perawatan. Dan jangan lupa bonsai tersebut setelah dilakukannya perawatan selalu ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari atau selalu jemur full sinar matahari itu lebih bagus. Karena bonsai jenis beringin dolar paling suka dengan kondisi panas atau penjemuran full sinar matahari seharian. Setelah nanti 2 atau 3 minggu saya akan bagikan perkembangannya, supaya sahabat juga bisa mengikuti perkembangan pada bonsai beringin dolar tersebut, serta bisa mempraktekannya pada bonsai yang sahabat miliki. Perawatan suatu bonsai jenis apapun itu sifatnya wajib, karena bonsai adalah seni yang hidup. Jadi perawatannya pun sangat diperlukan dan harus dilakukan supaya seni dan program karakternya yang telah lama dibentuk tidak hilang ataupun berubah. Jadi untuk sahabat pemula di dunia bonsai, selalu semangat untuk belajar supaya lebih paham dan mahir dalam merawat suatu bonsai jenis apapun itu. Dan merawat suatu bonsai harus sabar dan teliti, karena merawat suatu bonsai ataupun membentuk suatu bonsai sampai jadi sempurna bukanlah hal yang instan dan memerlukan waktu yang lama. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.